Ribuan ibu rumah tangga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ramai-ramai mengajukan gugatan cerai kepada suaminya di Pengadilan Agama. Salah satu faktor pemicunya adalah judi online. Pada akhir tahun 2024, jumlah gugatan cerai yang telah masuk mencapai 2.427 kasus. Ribuan kasus perceraian sedang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selain cerai talak, kasus yang mendominasi adalah cerai gugat. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, faktor ekonomi menjadi penyebab utama mayoritas penyebab gugatan cerai, termasuk judi online hingga KDRT. Jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang tahun ini mencapai 3.072 kasus. Dari jumlah ini, sebanyak 652 adalah cerai talak dan 2.427 adalah cerai gugat. Jumlah cerai gugat ini lebih tinggi dari tahun 2023 yang hanya 2.342 kasus. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Kemudian penyebab dari perselisihan antara lain adalah masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Untuk menekan angka perceraian, Pengadilan Agama berupaya melakukan negosiasi agar para pihak yang hendak bercerai kembali rujuk. Namun, mayoritas pasangan tetap bersikukuh dengan keputusannya untuk bercerai. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus Ayus melaporkan. Seorang pria diringkus polisi usai membunuh teman yang ternyata menjadi suami siri istrinya di Payakumbuh, Sumatera Barat. Pelaku gelap mata membunuh lantaran memergoki sang istri berduaan dengan korban. Kurang dari 24 jam, tim Citas Satreskrim Polres Payakumbuh meringkus seorang pria berinisial FY di atas bus jurusan Payakumbuh Padang, Sumatera Barat. Diketahui FY merupakan pelaku pembunuh OC, seorang pria selingkuhan istrinya. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolres Payakumbuh guna pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui peristiwa maut terjadi di daerah Situjuh, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Pelaku yang bekerja sebagai supir truk ini terbakar cemburu saat memergoki istrinya bersama selingkuhannya di dalam kamar. Pelaku yang emosi mengejar dan menganiaya korban hingga meregang nyawa di lokasi kejadian. Saat diperiksa, pelaku mengaku gelap mata mengetahui istrinya ternyata berselingkuh selama ia pergi bekerja di Pekanbaru dan menikah siri dengan korban yang juga merupakan teman sekampungnya. Motif daripada tindak pidana ini adalah dikarenakan adanya rasa cemburu daripada tersangka terhadap istrinya yang sudah menikah siri dengan pria lain. Makanya spontan terjadilah tindak pidana pembunuhan ini. Jadi korban berada di dalam kamarnya bersama istrinya. Karena begitu pintu didobrak, dia sudah langsung menduduki korban yang ada di tempat tidur dan langsung melakukan pemukulan secara bertubi-tubi ke kepala korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Mapolres Payakumbuh. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo News melaporkan. Polisi mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus difabel dalam menjerat para korbannya. Sementara Polda NTB telah merampungkan berkas Agus dan menyerahkannya ke jaksa. Penanganan kasus pelecehan seksual Agus difabel terus bergulir. Berkas perkara Agus telah dirampungkan Subdit 4 Ditreskrimum Polda NTB dan diserahkan ke Kejaksaan. Namun kini, penyidik mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus dalam menjerat sejumlah korban yang sebagian besar merupakan mahasiswi. Dalam waktu dekat, penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ada petunjuk mengarah ke ibunya? Iya. Kadit? Kalau kita ketahui kan petunjuknya cuma satu. Waktu itu yang terkait dengan korban menyatakan bahwa saya akan menelpon ibu saya dulu. Untuk memberikan informasi. Nah, itu akan kita dalami seperti apa. Tapi kan korban ini harus melapor juga sebagai korban yang memang melibatkan ibunya. Kalau dari keterangan si Agus sendiri, pelaku bahwa ibunya tidak ada di TKP, tidak ada, cuma hanya komunikasi. Itu juga tidak semua dikomunikasikan sama ibunya. Sementara itu, masa perpanjangan tahanan rumah Agus selama 40 hari segera berakhir. Selanjutnya, Agus akan ditahan di Lapas Kelas 2 Akuripan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka baru dalam kasus perundungan PPDS Universitas Diponegoro. Pencekalan guna mencegah para tersangka melarikan diri ke luar negeri.
Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Ini adalah Sri Maryani, staf administrasi di Universitas Diponegoro. Polisi menetapkan tersangka dalam kasus perundungan berujung tewasnya Dr. Aulia Risma Lestari. Selain Sri Maryani, polisi juga menetapkan 2 rekan lainnya bernama Taufik Eko Nugroho dan Zara Yupita Azra. Diketahui Taufik Eko Nugroho merupakan Kepala Program Studi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Sedangkan Zara Yupita Azra merupakan dokter senior Aulia Risma Lestari. Usai ditetapkan tersangka, kini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan hingga bullying yang mengakibatkan salah satu mahasiswi PPDS Undip Semarang meninggal dunia. Ya, nanti kita lihat ya. Saya akan melakukan pemeriksaan nanti awal Januari biar depan ya. Kemudian kita akan lihat dan menganalisa bagaimana hasil pemeriksaannya. Kalau menghambat proses penyidikan ya kami lakukan tindakan tegas. Tapi kalau tidak menghambat, kita lihat pertimbangan-pertimbangannya lain. Seperti diketahui, mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya usai menyuntikan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Diduga meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.